Di tengah luasnya Samudra Pasifik, tersembunyi sebuah negara kecil yang tampak seperti serpihan zamrud di atas hamparan Laut Biru. Negara itu bernama Palau, sebuah kepulauan tropis yang mungkin jarang terdengar oleh banyak orang, namun menyimpan sejarah panjang, budaya yang unik, dan keindahan alam yang menakjubkan. Palau bukanlah negara besar, bahkan jika dilihat di peta dunia, ukurannya hampir tak terlihat. Namun di balik ukurannya yang kecil, negara ini menyimpan kisah tentang perjalanan manusia, kolonialisme, perang dunia, tradisi kuno, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Palau juga dikenal sebagai salah satu tempat dengan ekosistem laut paling kaya di dunia. Air lautnya yang jernih, pulau-pulau karang yang unik, dan hutan tropis yang lebat membuatnya sering disebut sebagai surga tersembunyi di Pasifik. Namun Palau bukan hanya tentang keindahan alam. Negara ini juga memiliki sistem pemerintahan modern, tradisi masyarakat yang masih dijaga, serta cerita sejarah yang sangat menarik. Mari kita mulai perjalanan ini menuju salah satu negara paling unik di dunia, Palau. Palau adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik. Secara geografis, Palau berada di kawasan yang dikenal sebagai Mikronesia, sebuah wilayah yang terdiri dari ribuan pulau kecil yang tersebar luas di lautan Pasifik. Negara ini terletak sekitar 800 km sebelah timur Filipina dan sekitar 1.300 km sebelah barat Papua Nugini. Palau terdiri dari lebih dari 340 pulau, namun tidak semua pulau tersebut berpenghuni. Sebagian besar pulau di Palau berupa pulau karang kecil, sementara beberapa lainnya merupakan pulau yang lebih besar dengan hutan tropis yang lebat. Pulau terbesar di negara ini adalah Babel Daob, yang juga menjadi tempat sebagian besar penduduk tinggal. Di pulau inilah terdapat banyak desa, jalan utama, dan pusat pemerintahan negara. Salah satu keajaiban alam paling terkenal di Palau adalah Rock Islands. Rock Islands adalah ratusan pulau karang kecil yang berbentuk seperti jamur raksasa. Pulau-pulau ini terbentuk dari batu kapur yang terkikis oleh air laut selama ribuan tahun. Dari udara, pemandangan Rock Islands terlihat seperti gugusan batu hijau yang mengapung di atas laut berwarna biru toska. Keindahan alam ini membuat Rock Islands diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selain pulau-pulaunya yang indah, Palau juga memiliki ekosistem laut yang luar biasa kaya. Perairan di sekitar negara ini merupakan rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan ratusan jenis terumbu karang. Karena kekayaan alamnya, Palau sering disebut sebagai salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Banyak penyelam dari berbagai negara datang ke Palau untuk menyaksikan langsung kehidupan laut yang masih sangat alami. Namun, keindahan alam Palau juga menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim global, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan terumbu karang menjadi ancaman bagi masa depan negara kecil ini. Palau memiliki iklim tropis sepanjang tahun. Artinya, suhu udara di negara ini relatif hangat dan stabil. Rata-rata suhu di Palau berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Udara di Palau juga cukup lembab karena negara ini dikelilingi oleh laut. Curah hujan di Palau tergolong tinggi. Hujan dapat turun hampir sepanjang tahun, namun biasanya lebih sering terjadi antara bulan Mei hingga November. Meskipun demikian, hujan di Palau jarang berlangsung sepanjang hari. Biasanya hujan turun dalam waktu singkat, lalu langit kembali cerah. Sebagai negara kepulauan di Pasifik, Palau juga terkadang mengalami badai tropis. Namun, dibandingkan beberapa wilayah Pasifik lainnya, Palau relatif jarang terkena topan besar. Iklim yang hangat dan laut yang kaya membuat Palau menjadi tempat yang sangat ideal bagi berbagai spesies laut dan hutan tropis untuk berkembang. Sejarah Palau
dimulai ribuan tahun yang lalu. Para arkeolog memperkirakan bahwa manusia pertama tiba di Palau sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Mereka kemungkinan berasal dari wilayah Asia Tenggara atau Filipina. Orang-orang ini kemudian membangun komunitas kecil di pulau-pulau Palau. Mereka hidup dari hasil laut, berburu, dan bertani di tanah yang subur. Salah satu peninggalan sejarah paling misterius di Palau adalah batu-batu monolit kuno yang ditemukan di beberapa pulau. Batu-batu besar ini diperkirakan digunakan untuk ritual atau sebagai simbol kekuasaan oleh masyarakat kuno. Dalam masyarakat tradisional Palau, sistem sosial sangat terorganisir. Setiap desa dipimpin oleh kepala adat, dan masyarakat memiliki aturan serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah pertemuan tradisional yang disebut Bai menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat. Di dalam bangunan ini, para tetua desa berkumpul untuk mengambil keputusan penting bagi komunitas mereka. Tradisi ini masih dihormati hingga saat ini. Seperti banyak wilayah di Pasifik, Palau juga mengalami masa kolonial yang panjang. Bangsa Eropa pertama yang menemukan Palau adalah penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Selama beberapa abad, Palau berada di bawah kekuasaan Spanyol. Namun pada akhir abad ke-19, Spanyol menjual wilayah ini kepada Jerman. Di bawah pemerintahan Jerman, beberapa perubahan mulai terjadi. Perkebunan kelapa dan kegiatan ekonomi lainnya mulai dikembangkan. Namun masa kekuasaan Jerman tidak berlangsung lama. Setelah Perang Dunia Pertama, Palau jatuh ke tangan Jepang. Jepang kemudian mengembangkan Palau sebagai pusat administrasi dan perdagangan di kawasan Mikronesia. Banyak orang Jepang pindah dan menetap di Palau selama masa ini. Namun semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua meletus. Palau menjadi salah satu lokasi pertempuran antara Jepang dan Amerika Serikat. Pertempuran sengit terjadi di beberapa pulau. Setelah perang berakhir, Palau berada di bawah pengawasan Amerika Serikat sebagai bagian dari wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah puluhan tahun berada di bawah administrasi Amerika Serikat, masyarakat Palau mulai membangun identitas nasional mereka sendiri. Pada tahun 1981, Palau mengadopsi konstitusi sendiri. Namun proses menuju kemerdekaan penuh tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun, Palau bernegosiasi dengan Amerika Serikat mengenai perjanjian hubungan bebas yang dikenal sebagai Compact of Free Association. Akhirnya pada tahun 1994, Palau secara resmi menjadi negara merdeka. Meskipun merdeka, Palau tetap memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat membantu dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Sementara itu, warga Palau memiliki kesempatan untuk bekerja dan belajar di Amerika Serikat. Palau merupakan salah satu negara dengan populasi terkecil di dunia. Jumlah penduduknya hanya sekitar 18.000 hingga 20.000 orang. Sebagian besar penduduk tinggal di Pulau Babel Daob dan Pulau Koror. Koror sendiri pernah menjadi ibu kota negara sebelum pemerintahan dipindahkan ke kota Ngarulmud. Masyarakat Palau terdiri dari berbagai kelompok etnis. Sebagian besar adalah orang Palauan asli. Namun ada juga komunitas dari Filipina, Jepang, dan negara lain yang tinggal dan bekerja di Palau. Bahasa resmi negara ini adalah Palauan dan Inggris. Mayoritas penduduk Palau menganut agama Kristen. Agama ini diperkenalkan oleh para misionaris selama masa kolonial. Beberapa denominasi Kristen yang ada di Palau antara lain Katolik dan Protestan. Namun selain agama Kristen, sebagian masyarakat juga masih mempertahankan kepercayaan tradisional mereka.
Dalam budaya Palau, hubungan antara manusia dan alam sangat dihormati. Banyak tradisi yang berkaitan dengan laut, hutan, dan leluhur. Palau adalah sebuah republik demokratis. Negara ini memiliki sistem pemerintahan yang mirip dengan Amerika Serikat. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah seorang presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain presiden, Palau juga memiliki badan legislatif yang disebut Olbiil Era Kelulau, yang berarti rumah keputusan rakyat. Parlemen ini terdiri dari 2 kamar, Senat dan Dewan Delegasi. Sistem politik di Palau relatif stabil dibandingkan beberapa negara kecil lainnya. Bendera Palau memiliki desain yang sederhana namun penuh makna. Bendera ini terdiri dari latar belakang berwarna biru dengan sebuah lingkaran kuning yang sedikit bergeser dari tengah. Warna biru melambangkan Samudra Pasifik yang mengelilingi negara ini, sementara lingkaran kuning melambangkan bulan purnama. Dalam budaya Palau, bulan purnama dianggap sebagai waktu yang paling baik untuk berbagai aktivitas, mulai dari memancing hingga perayaan adat. Budaya Palau sangat dipengaruhi oleh laut. Sebagai masyarakat kepulauan, kehidupan sehari-hari mereka banyak berkaitan dengan laut dan alam. Salah satu simbol budaya Palau adalah rumah pertemuan tradisional yang disebut Bai. Bangunan ini biasanya dihiasi dengan ukiran dan lukisan yang menceritakan legenda serta sejarah masyarakat Palau. Tarian tradisional juga merupakan bagian penting dari budaya mereka. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat dan festival. Selain itu, masyarakat Palau juga terkenal dengan kerajinan tangan mereka, mulai dari anyaman daun pandan hingga ukiran kayu yang rumit. Palau memiliki banyak fakta unik yang jarang diketahui orang. Salah satunya adalah Jellyfish Lake, sebuah danau yang dipenuhi oleh jutaan ubur-ubur yang tidak menyengat. Pengunjung bahkan dapat berenang bersama ubur-ubur tersebut dengan aman. Selain itu, Palau juga dikenal sebagai salah satu negara yang sangat serius dalam menjaga lingkungan. Pada tahun 2015, Palau mendirikan suaka laut nasional terbesar di dunia pada saat itu. Sekitar 80% wilayah lautnya dilindungi dari aktivitas penangkapan ikan komersil. Palau juga menjadi negara pertama yang mewajibkan wisatawan menandatangani Palau Pledge, sebuah janji untuk menjaga lingkungan selama berada di negara tersebut. Palau mungkin kecil jika dilihat dari ukuran wilayahnya. Namun negara ini memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya dan alam yang luar biasa indah. Dari pulau-pulau karang yang unik, laut yang penuh kehidupan, hingga masyarakat yang masih menjaga tradisi mereka. Palau adalah contoh bagaimana sebuah negara kecil dapat menjaga keseimbangan antara modernitas dan kelestarian alam. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, Palau mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dengan alam adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebuah negara kecil di tengah samudra luas, namun menyimpan cerita besar tentang manusia, alam, dan masa depan. Palau, surga tersembunyi di Samudra Pasifik.